Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Sebrina, NIM 214110402014. Jadi di video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu pilihlah 2 tugas yang saya buat, kemudian bagaimana cara saya menggunakannya sebagai sumber belajar PAI? Jawabannya, yang pertama saya itu memilih WordPress. Nanti saya tunjukkan bagaimana bentuk WordPress yang saya buat. Jadi WordPress ini berisi materi, rangkuman materi yang nantinya itu bisa digunakan siswa untuk belajar. Jadi itu siswa nggak hanya terpaku pada buku, melainkan juga bisa menggunakan internet, menggunakan gadget. Nantinya saya akan membagikan link kepada siswa, para peserta didik seperti itu, dan peserta didik diminta untuk membuka link tersebut. Nah, link tersebut itu yang nantinya berisi materi, rangkuman materi dari WordPress yang saya buat. Yang kedua yaitu LKPD. LKPD yang saya pilih di sini yaitu LKPD yang bentuknya itu latihan soal yang saya buat melalui Google Form. Nanti saya tunjukkan juga LKPD yang saya buat di video ini. Jadi kenapa saya memilih LKPD ini? Karena ya seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, cara saya menggunakannya yaitu jadi nantinya siswa yang telah belajar menggunakan WordPress ini nanti bisa mengerjakan soal lewat LKPD yang saya buat, yang mana bentuknya itu Google Form, latihan soal seperti ada pilihan ganda, ada esai, seperti itu. Jadi antara WordPress dan LKPD yang saya buat ini sangat berkaitan. Kemudian WordPress dan LKPD yang saya buat ini tidak hanya digunakan pada saat pembelajaran secara daring, melainkan secara luring juga bisa. Baik, di dalam flowchart yang saya buat ini, seperti yang sudah teman-teman lihat, yang pertama yaitu ada start, dan yang terakhir yaitu ada end. Start itu untuk memulai dan end itu untuk mengakhiri. Kemudian di bawah start ada judul materi. Jadi judul materi ini nantinya kita akan menggunakan materi apa. Nah, kemudian materi tersebutlah yang akan nanti kita masukkan ke dalam judul materi tersebut. Di bawah judul materi itu ada menu utama. Nah, yang menu utama ini di bawahnya lagi ada cabang-cabangnya. Seperti ada tujuan, ada materi, ada evaluasi, dan yang terakhir yaitu ada keluar. Nah, yang pertama itu tujuan. Biasanya itu tujuan itu berisi dari pembelajaran yang nantinya itu akan disampaikan oleh guru tersebut. Tujuannya itu untuk apa? Yang pertama itu ada 1, KI, kompetensi inti, dan yang kedua yaitu di bawahnya KI itu ada KD, kompetensi dasar. Baik, selanjutnya yaitu ada materi. Nah, materi inilah yang nantinya itu para pendidik itu akan menyampaikan materi tersebut kepada para peserta didik. Nah, di bagian materi ada 2 kotak, yaitu submateri yang pertama dan submateri yang kedua. Di sebelahnya lagi yaitu ada evaluasi. Biasanya evaluasi ini berisi latihan soal, karena tadi kan sudah ada materi. Para pendidik sudah menyampaikan materi, kemudian setelah menyampaikan materi, para pendidik bisa
langsung memberikan latihan soal untuk mengetahui seberapa atau bagaimana sih pemahaman para peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, evaluasi ini seperti mengerjakan soal, di bawahnya itu ada petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang nantinya itu bagaimana sih cara siswa itu mengerjakan soal tersebut, yang nanti akan diberitahu oleh pendidik. Nah, yang selanjutnya di bawah petunjuk itu ada yang namanya menulis nama. Jadi setelah para peserta didik itu mengetahui petunjuk cara mengerjakan atau bagaimana sih cara mengerjakannya seperti itu, setelah mengetahui, maka peserta didik diharuskan menulis nama mereka. Nah, kemudian di bawahnya yaitu ada kuis. Nah, kuis ini yang nantinya peserta didik itu harus mengerjakan seperti itu, atau bisa disebut dengan latihan soal. Nah, setelah siswa mengerjakan, di bawahnya lagi itu ada yang namanya hasil. Nah, nanti setelah para peserta didik selesai mengerjakan, nanti keluarlah hasil, atau biasanya itu ada nilainya gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada keluar. Nah, biasanya kan setelah mengerjakan seperti itu, setelah mendapat materi, kemudian mengerjakan, itu keluar atau selesai. Nah, sebelum keluar, pastikan ada konfirmasi nih. Nah, konfirmasi terlebih dahulu, apakah benar ingin keluar atau tidak. Kalau misalnya benar ingin keluar, maka bisa selesai seperti itu. Kalau misalnya enggak, mungkin bisa kembali lagi ke yang tadi menu utama. Jadi tujuan flowchart ini yaitu untuk mengetahui gambaran alur mengenai pembelajaran multimedia interaktif. Baik, yaitu soal yang selanjutnya atau soal yang terakhir, soal nomor 3. Pertanyaannya, sebutkan 3 aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI dan kelebihan, bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, yang pertama yaitu saya memilih aplikasi yang bernama Marbel Pendidikan Agama Islam atau Mari Belajar Sambil Bermain. Di dalam aplikasi ini, jadi kelebihan dalam aplikasi ini yaitu banyak sekali materi yang berupa nama-nama malaikat serta tugasnya. Kemudian ada rukun iman, rukun Islam, kemudian ada huruf hijaiyah, seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini juga ada permainannya, seperti ada puzzle mengenai nama malaikat dan tugas-tugasnya, kemudian ada kuis huruf hijaiyah, seperti itu. Nah, kekurangan dari aplikasi ini, jadi tidak semua materi dan permainan di dalam aplikasi Marbel Pendidikan Agama Islam ini gratis, melainkan ada beberapa materi dan juga ada beberapa permainan yang tidak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka. Kemudian jika ingin jika ingin materi tersebut atau permainan games tersebut itu anak-anak ingin memainkan, maka harus membayar terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua yaitu ada yang namanya Cerdas Cermat Islami. Nah, aplikasi Cerdas Cermat Islami ini tidak ada berisi materi, melainkan
hanya seperti latihan soal seperti itu dalam bentuk permainan. Jadi di sini tuh ada banyak sekali materi mengenai pendidikan agama Islam, seperti ada materi fikih, materi sejarah Islam, kemudian ada materi mengenai zakat dan lain-lain. Nah, di dalam aplikasi Cerdas Cermat Islami ini setiap permainan itu memiliki level. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ingin bermain di aplikasi ini tuh harus mulai dari level 1 terlebih dahulu. Apabila level 1 bisa menjawab, maka nantinya bisa lanjut ke level selanjutnya yaitu level 2. Nah, apabila tidak bisa menjawab, maka di dalam permainan ini kan ada seperti nyawa gitu. Kalau misalnya ada 5 nyawa, kalau misalnya salah dalam menjawab maka 1 nyawa hilang. Kalau misalnya sudah 5 kali menjawab dan tidak bisa, maka 5 nyawa tersebut juga hilang. Nah, nantinya anak-anak kalau ingin bermain lagi harus menunggu beberapa menit supaya nyawanya terkumpul lagi, seperti itu. Kekurangan dari aplikasi ini adalah banyak sekali iklan yang ditampilkan karena permainan itu dilakukan secara online atau menggunakan internet, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu aplikasi belajar agama Islam. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat yang namanya materi, yaitu berupa materi seperti mengenal sifat-sifat Allah, seperti sifat jaiz Allah, sifat wajib Allah, seperti itu. Kemudian ada juga materi mengenal nama Nabi dan Rasul. Nah, di dalam aplikasi ini juga ada permainannya, yaitu seperti puzzle sifat wajib Allah, puzzle sifat jaiz Allah, kemudian kuis mengenai nama-nama Nabi dan Rasul, seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini juga terdapat kalau misalnya kita itu memencet atau mengklik seperti itu satu materi, nanti akan keluar atau muncul audio atau suara, seperti itu. Nah, kekurangan dari aplikasi ini adalah banyak sekali iklan yang ditampilkan. Karena permainan ini itu karena aplikasi ini itu dimainkan menggunakan internet, seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.